Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghaffar dengan NPM 243510027. Akan memenuhi tugas 3 di mata kuliah pemrograman web, yaitu membaca chapter 3 dengan judul The Art of Styling Modern CSS Layout. Pertama, The Box Model Mechanics. Segala sesuatu adalah kotak. Nah, jika kita ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak. Di mata browser, setiap elemen HTML dimulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa. Hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal dengan The Box Model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap sebuah properti rumah, di tengah-tengahnya ada content area, yaitu rumah itu sendiri, tempat teks atau gambar tingkat. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di CSS. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruangan transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak di pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak pada tepat di antara padding dan margin, dan ia adalah salah satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis seperti solid, dasar, dan dot. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Lapisan terluar yang paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh disebut margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Namun, ada satu masalah besar dalam model standar CSS, content box, yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 100 pixel, lalu menambahkan padding 20 pixel dan border 5 pixel, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150 pixel. Karena 100 tambah 20, kiri 20, kanan 5, kiri 5. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang ditentukan. Jika kamu set width 100 pixel, lebar totalnya akan tetap 100 pixel dan browser akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Nah, di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan reset global box sizing border box di baris pertama kode mereka. Kedua, CSS specificity and the cascade, seni memenangkan perang selektor. Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade, air terjun, berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun,
Sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Nah, sistem skor spesifisitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor ABCD. Di tingkat terendah ada elemen selektor seperti H1, P, dan div yang bernilai 1 poin. Di tingkat selanjutnya kelas selektor seperti BTN, card, atribut selektor, pseudo class yang bernilai 10 poin. Jauh di atasnya ada ID selektor seperti header, main yang memiliki kekuatan setara 100 poin. Dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style yang bernilai 1000 poin. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya jika kamu mewarnai tombol dengan hashtag submit BTN, color red, blue BTN, color blue. Karena 100 poin selalu mengalahkan 10 poin, ini menciptakan kode yang kaku dan sulit dipelihara, memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifisitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan selalu menggunakan kelas untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor link. Nah, kemudian ada satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa, yaitu important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan seperti mengabaikan semua logika spesifisitas normal yang menjadi prioritas utama mutlak. Dan selain spesifisitas, kita juga harus memahami konsep inheritance, pewarisan. Beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks seperti color, font family, line height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kotak seperti white, margin, border, padding umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Jika kamu memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misal border inherit atau membatalkan dengan initial unset, penguasaan atas warisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry, don't repeat yourself, dan efisien. Ketiga, Flexbox System, penguasa satu dimensi. Membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan penyalahgunaan seperti float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi sebelum tahun 2009. Flexible Box Model hadir sebagai penyelamat menangani tata letak satu dimensi. Artinya ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik satu baris horizontal atau satu kolom vertikal. Tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah flex container, induk, dan flex items. Dengan hanya memberi display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilaku yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh, grow, dan menyusut string. Mengisi ruang tersedia seperti flex grow, flex string, dan flex basis. Sering disingkat menjadi flex. Memberi kecerdasan setiap item, misal kamu membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang memenuhi sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox, melakukan hal ini membutuhkan perhitungan persentase manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Salah satu kemenangan Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical cancering. Dengan mudah, sesuatu yang lucu dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun cukup dengan 3 baris kode: display, flex, justify content, center, align item center. Kamu bisa menempatkan elemen apapun di tengah-tengah induknya tanpa perlu berapa ukuran elemen tersebut. Ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif dan atau penggunaan table semu. Dan namun penting untuk diingat bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain
untuk komponen skala kecil atau menengah seperti navbar, card, form control, dan daftar media. Dan yang keempat, CSS Grid System, arsitek 2 dimensi. Jika Flexbox adalah penggunaan 1 dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak 2 dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris, row, dan kolom secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti pencatur. Nah, sebelum ada grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang kompleks dengan kode bersih semantik tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konten dasar grid dimulai dengan mendefinisikan track menggunakan grid template column dan grid template rows pada elemen induk. Di sini CSS memperkenalkan satuan ukuran baru untuk revolusioner bernama FR Grid Template Column. 1 FR, 2 FR. Nah, akan membagi kolom menjadi 2, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat kolom pertama. Secara otomatis dan responsif ini jauh lebih fleksibel daripada presentase karena FR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika itu berat untuk kita. Fitur yang paling artistik dan intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Areas. Bayangkan kamu bisa menggambar layout websitemu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, sidebar, konten, dan footer, lalu menyusunnya dalam properti Grid Template Areas. Nah, CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis, auto placement algorithm, yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong, mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi min-max dan auto-fit atau autofill. Kamu membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis satupun media query. Nah, sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid, kapan menggunakan flexbox. Aturan praktisnya adalah menggunakan grid untuk tata letak halaman utama macro layout yang membutuhkan presisi 2D. Dan menggunakan flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel grid tersebut. Keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Kemudian yang kelima, responsive strategy, desain yang cair seperti air. Di era di mana penggunaan mengakses internet melalui jam pintar, kulkas, tablet lipat, hingga TV layar raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive web design adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries, yang mungkin CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width, max width. Nah, media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar 768 megapiksel, maka ubahlah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil, tidak akan terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit, lalu maksanya masuk ke layar HP yang kecil, yang sering menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah. Memilih breakpoints, titik di mana layout berubah, ini adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik, misalnya 375 piksel untuk iPhone X atau 768 piksel untuk iPad. Ini strategi rapuh karena gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu.
Nah, strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubah layoutmu ketika konten mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju container queries. Media query yang memiliki kelemahan besar, ia hanya melihat ukuran viewport jendela browser, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Container queries mungkin sebuah komponen, misal kartu produk, untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di lebar yang sempit dibandingkan diletakkan di area konten utama yang lebar, tanpa perlu menulis kelas modifier tambahan. Selain tata letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair. Fluid typography menggunakan fungsi modern seperti clamp yang mengatur ukuran font berskala mulus di antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Dia juga menggunakan unit relatif seperti rem, alih-alih pixel atau px untuk menghormati pengaturan ukuran font pengguna di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal muat di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Keenam, integrasi keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan, jamal, adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang menteladani sifat ilahiyah ini. Ia harus berlandaskan dengan mizan, keseimbangan, dan nizam, keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital. Kemudian kesimpulan, menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkap misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektur yang perlu kita pegang teguh. Pertama, kotak adalah realitas. Kedua, spesifitas adalah mata uang. Ketiga, flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Keempat, responsivitas bukan sekedar ukuran layar. Yang kelima, logika di atas angka ajaib. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.